Pernahkah kamu mendengar suara desisan aneh dari atas pohon bambu saat malam hari? Berdoalah, itu hanya angin, bukan sang penjaga keris purba yang sedang menatapmu dari atas. Di tanah Jawa, rumpun bambu petung bukanlah sekadar tanaman biasa. Mereka adalah saksi bisu dari perjanjian-perjanjian gaib di masa lalu, tempat bernaungnya entitas purba yang tak pernah tidur. Warga lokal memiliki satu pantangan mutlak yang tak berani mereka langgar. Jangan pernah menebang bambu petung setelah azan maghrib berkumandang. Saat matahari tenggelam, portal antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata terbuka lebar. Rumpun bambu berubah menjadi pintu gerbang, dan mereka yang berani merusaknya berarti menantang maut yang bersemayam di dalamnya. Namun, keputusasaan seringkali membutakan akal sehat manusia. Inilah kisah tentang seorang pria yang terdesak oleh kemiskinan dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki gubuknya yang hancur. Malam itu, ia mengambil sebuah keputusan fatal. Ia mengabaikan semua peringatan tetua desa, memaksakan diri melangkah ke dalam pelukan hutan bambu yang paling dihindari. Tepat saat senja mulai memudar menjadi kegelapan malam. Langkah demi langkahnya terasa berat, seolah udara di dalam hutan bambu itu berubah menjadi air yang pekat. Semakin dalam ia berjalan, semakin rimbun bambu petung yang mengelilinginya, menciptakan sebuah labirin hijau yang perlahan memblokir sisa-sisa cahaya matahari. Ia telah memasuki teritorial terlarang, sebuah wilayah gaib, tempat di mana manusia hanyalah mangsa yang tak berdaya. Tepat ketika ia berdiri di depan rumpun bambu petung yang paling besar, gema sayup-sayup panggilan azan maghrib terdengar dari kejauhan desa. Suara itu seharusnya menjadi pengingat untuk pulang, namun angin tiba-tiba berhembus kencang, menenggelamkan suara suci tersebut. Di titik ini, ia sudah sepenuhnya terputus dari dunia manusia. Kegelapan turun dengan sangat cepat, seolah menelan hutan itu bulat-bulat. Dalam hatinya ada keraguan yang menyiksa, sebuah insting purba yang menjerit menyuruhnya lari. Namun, bayangan atap rumahnya yang bocor dan keluarganya yang kedinginan mengalahkan rasa takut itu. Ia mengeratkan genggamannya pada gagang parang, menarik napas panjang, dan mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Ia telah memilih untuk menantang kegelapan, tanpa tahu bahwa kegelapan juga sedang menatapnya dari balik bayangan. Parang besi itu menghantam batang bambu petung dengan suara benturan yang tidak wajar. Bukannya suara kayu yang keras, melainkan terdengar seperti dentuman besi beradu dengan logam kuno, bergema panjang dan menyayat telinga ke seluruh penjuru hutan. Ayunan pertama itu telah mengoyak segel gaib yang selama ratusan tahun mengurung sang penjaga keris sakti di dasar bumi. Setelah gema aneh itu mereda, segalanya tiba-tiba berhenti. Jangkrik berhenti mengerik,
burung malam berhenti bersuara, dan angin benar-benar mati. Keheningan absolut ini bukan sekedar hilangnya suara, melainkan sebuah tekanan tak kasat mata yang meremukkan dada. Sebuah keheningan yang menjadi pertanda bahwa sesuatu yang luar biasa besar dan mengerikan baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Lalu dimulailah teror psikologis yang menyiksa. Dari keheningan yang pekat, terdengar suara gemerisik daun bambu dari bagian paling atas pohon. Suaranya lambat, seirama dengan detak jantung yang berpacu. Gesekan daun-daun itu terdengar seperti ribuan kuku panjang yang sedang menggaruk permukaan kayu. Merayap turun perlahan-lahan dari ujung pohon menuju ke arah daratan tempat manusia malang itu berdiri. Perasaan diawasi menguasai dirinya sepenuhnya. Ia bisa merasakan tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh amarah menusuk tengkuknya dari celah-celah rimbunan bambu. Udara di sekelilingnya menjadi sangat dingin hingga napasnya berubah menjadi uap putih. Hutan bambu yang rapat itu terasa seolah hidup, bergerak menutup setiap celah jalan keluar, menjebaknya dalam kegelapan tanpa ujung. Desisan yang sangat panjang dan basah memecah keheningan malam. Itu bukan suara angin, melainkan suara napas dari seekor predator raksasa. Suara itu bergema, terpantul dari setiap batang bambu, membuat bingung dari mana asal sebenarnya. Akal sehatnya berteriak untuk berlari sekencang mungkin, namun kakinya terasa seperti terpaku kuat ke dalam tanah yang basah dan membusuk. Ia mencoba mencari sumber suara itu ke langit-langit hutan yang rimbun, tetapi yang ia lihat hanyalah lautan kabut tebal dan bayangan daun bambu yang saling menutupi. Teror sesungguhnya bukanlah apa yang bisa kau lihat, melainkan mengetahui bahwa ada monster yang sedang mengintaimu di luar jarak pandangmu, siap menerkam di saat kau paling lengah.